Kayaknya Ibu Megawati ini jadi wanita tercantik nih sekarang ini. Gimana enggak? Konon kabarnya banyak yang antri dan merayu-rayu hati Ibu Megawati loh. Waduh, merayu untuk bertemu ya. Gimana ulasannya? Inilah Political Review Aksadation YouTube channel. Teman-teman jangan lupa subscribe dan terima kasih buat yang udah berlangganan. Ini nggak tahu apakah ada kaitannya dengan jelang putusan MK atau bukan, tapi yang jelas Ibu Megawati ini menjadi wanita paling dinanti loh saat ini. Sama siapa aja, yang jelas nggak kaleng-kaleng nih yang menanti Ibu Megawati. Kabarnya mulai dari capres hingga presiden. Waduh, wow, wow nggak tuh kan levelnya udah begitu berkelas, bukan menyala terus Ibu Mega. Capres Prabowo Subianto melalui ketua TKN-nya Rosan Roslani ini udah bolak-balik bertemu orang-orang terdekat Megawati. Bahkan pernah berbuka puasa bersama pada 1 April 2024 silam dengan anak Megawati Puan Maharani yang juga menjabat sebagai ketua DPP PDIP. Lagi lobby-lobby sih agar Prabowo ini kira-kira kapan ya bisa bertemu Ibu Megawati, kayaknya gitu. Lalu Presiden Jokowi pun dikabarkan sedang mencari waktu yang pas buat bertemu Megawati. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Sebab di tahun ini Jokowi belum berkunjung ke rumah Ibu Mega, ibu yang telah membesarkannya menjadi presiden selama 2 periode di Indonesia. Waduh, kok kenapa ya nggak cepet-cepet bertemu gitu ya? Namun Hasto sempat berujar jika banyak anak ranting PDIP yang sudah kecewa dengan Jokowi. Apakah ini akan menjadi batu ganjalan bagi Jokowi untuk bertemu Ibu Mega? Ya kita nggak tahu lah. Loh, kenapa nih kok semua seakan berlomba-lomba siapa yang duluan bisa bertemu Ibu Mega? Namanya juga di dunia perpolitikan, semuanya tentu pasti ada yang namanya kepentingan politik. Ya kali pertemuannya sekedar ngopi-ngopi cantik di kala senja gitu. Ya mungkin kan ya. Apalagi kita semua tahu jika Ibu Megawati ini dan partai bantengnya memiliki daya tawar yang begitu tinggi loh, positive people. Memang legislatif di pemilu 2024 PDIP ini pemenangnya. Terlebih PDIP ini pernah garang banget waktu jadi oposisi di era SBY. Ya meskipun sekarang belum deklarasi bakal oposisi atau koalisi, namun PDIP memang nggak bisa dianggap remeh. Asrinaldi, seorang pengamat politik yang beranggapan jika Prabowo bertemu Megawati duluan maka bisa melepas kontrol Jokowi pada pemerintahan Prabowo nanti. Sebab usai Jokowi lengser, tentu pengaruhnya akan melemah. Justru posisi PDIP inilah yang menguat. Apalagi Hasto memberi sinyal jika Prabowo mungkin bisa bertemu Ibu Mega setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Gue sih pernah denger nih dari seorang pengamat yang bilang bahwa Megawati bertemu Prabowo setelah putusan MK berarti Ibu Megawati yang berhasil menaklukkan Prabowo. Kalau pertemuannya sebelum putusan MK maka terkesan Prabowo lah yang menang menaklukkan Ibu Megawati. Ya namanya politik tentu semuanya tuh dibaca dari sisi politik ya. Jadi ada pertemuan tuh nggak mungkin pertemuannya ya biasa-biasa aja. Saat ini Megawati juga mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat MK yang merupakan pihak ketiga yang tidak berperkara untuk memberikan masukan kepada pengadilan dalam memutuskan suatu perkara, karena ketika putusan dari suatu perkara tersebut ini bisa berdampak besar termasuk ke yang tidak berperkara, kurang lebih begitulah penjelasannya. Nah, ada yang berpendapat juga jika Prabowo ingin PDIP ini gabung ke koalisinya karena ingin agar koalisi pemerintahannya ini sama seperti sekarang ini. Tahu sendiri kan gimana garangnya PDIP ketika oposisi. Nah, selain itu nih, biar nominasi Golkar nggak terlalu besar di koalisinya nanti. Sebab kita tahu jika kekuatan Gerindra ada di bawah Golkar di parlemen. Ini kata Pak Ahmad loh. Nah, soal keinginan Jokowi ini bertemu dengan Megawati nih, kalau kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, karena ada dua kegalauan Jokowi nih. Pertama nih, terkait masa depan keluarganya dalam berkuasa ketika dia sudah tidak jadi presiden.
Apalagi PDIP udah beri sinyal nggak akan dukung keluarga Jokowi lagi. Waduh, dudu. Nah, kegalauan kedua nih Jokowi adalah kegalauan Jokowi kedua ini adalah ancaman hak angket, di mana ini bisa membuat lengser Jokowi dengan reputasi yang kurang baik saat lepas jadi presiden nanti. Meskipun kemarin belum bergulir sepenuhnya hak angket ini, namun bukan berarti hak angket ini nggak bisa dilakukan di lain waktu. Sebab ada yang berpandangan jika PDIP bakal mengusulkan hak angket usai pengumuman Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau nggak salah juga nih pertemuan Jokowi dan Megawati ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, H-1 jelang Idul Fitri waktu itu. Saat itu Megawati mendadak mendeklarasikan Ganjar Pranowo di Bogor, yang membuat Jokowi ini yang sudah berada di kota Solo, yang saat itu sudah bersiap untuk berlebaran, langsung kembali terbang ke Jakarta. Nah, setelah pertemuan itu sepertinya sudah tidak pernah ada beritanya lagi antara pertemuan Megawati Jokowi. Bener gak sih? Kayak terakhir sih itu deh, pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Wah, 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 cantik dan penuh taktik ya. Waduh, nggak juga, cantik, cerdas, dan pemberani Ibu Megawati ini. Beliau ini pasti udah senior banget kan di dunia perpolitikan, jadi segala sesuatunya harus terukur. Nah, ini cara-cara Megawati ini membuat siapapun pihak-pihak yang berkepentingan pasti sedang berlomba-lomba untuk menaklukkan hatinya. Lalu siapa nanti yang bakal berhasil menaklukkan hati Ibu Megawati? Kalau menurut Positive People, siapa nih kira-kira? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.